Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana punya kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini ada yang tidak masuk enggak? Masuk semuanya. Baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, silakan dimulai ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum belajar, malah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, baik semuanya. Sekarang kita mulai pembelajaran. Mana pelajaran hari ini adalah P5 PPRA. Nah, pada hari ini Bapak akan membahas masalah gaya hidup berkelanjutan. Dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yang mana pada tema ini Bapak akan mengajak anak-anak untuk membuat suatu taman atau hutan mini yang ada di lingkungan sekolah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar sekolah kita itu terlihat indah. Terus tujuannya lagi adalah agar udara di sekolah kita terasa sejuk. Itu tujuan kita akan membuat hutan mini atau taman mini di sekolah. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan terkait hutan atau taman mini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada Bapak langsung kepada pertanyaan sedikit ya, pertanyaan sedikit. Oke. Di rumah kalian ada tanaman apa saja yang bisa menghiasi rumah kalian? Yuk. Siapa? Apa? Apa namanya? Gorengan. Durian. Oh, durian. Durian itu tidak termasuk bunga. Bunga termasuk mempercantik rumah. Apalagi? Bunga mawar. Apalagi? Cabe. Apalagi? Sawi. Apalagi yang ada di rumahnya? Strawberry. Padi. Oh, melati, bunga melati. Yang di sini apa nih? Yang sini yang ada apa? Di rumahnya? Yo, ada tanaman apa di rumahnya? Tidak ada. Oke, baik. Di rumahnya sudah banyak tanaman pastinya. Ada tanaman bunga yang bisa memperindah halaman rumah atau rumah kalian. Terus, nah di sini Bapak tunjukkan tujuan di konflik. Tujuannya melalui proyek pembuatan kebun mini di sekolah, siswa diharapkan dapat mengembangkan kesadaran akan pentingnya lingkungan dan berkelanjutan melalui kegiatan bercocok tanam. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kerjasama. Jadi nanti bisa kerjasama kalian dalam menyiram, dalam merawat tanamannya. Meningkatkan keterampilan bekerja sama, kreatif, mandiri, serta kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, kalau tanamannya ini kering, kenapa ini kita sama-sama dalam kelompok untuk memecahkan kenapa ini bisa kering, gitu ya? Oke. Yang selanjutnya, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan serta meningkatkan kemampuan praktis dalam bercocok tanam yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Peduli terhadap tanaman, jadi nanti bukan hanya yang lain yang peduli dengan tanamannya. Ada tanaman yang kayu, kita kasih
siram. Itu tiap hari berkelanjutan. Kalau ada tanaman-tanaman yang sekiranya tidak sehat. Oke, nanti selanjutnya. Oke, bahan dan alat yang akan kita bikin nanti apa saja, Pak? Bahannya sudah Bapak siapkan. Bahannya ada pot atau polybag. Kalau kita tidak dapat pot, kita pakai polybag. Pak, kalau pakai pot bikin apa, Pak? Beli, Pak? Tidak usah beli kalau pot. Kalau mau pakai pot, tidak usah beli. Pakainya bahan-bahan bekas yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Nah, apa, Pak, manfaatnya, Pak? Apa, Pak? Yang mau dibikin, Pak? Dari botol bekas boleh. Dari bekas kaleng. Dan yang kaleng itu kita bikin, itu bisa. Terus dari apa lagi, Pak? Ban bekas tadi sudah disampaikan, pasti baca lah ya. Apa saja katanya yang harus kita kreatif. Dari ban bekas boleh, dari kaleng boleh, dari kardus boleh. Kita bikin kardusnya, bikin bulat, dihiasi jadikan pot bunga. Boleh pot bunga itu bukan hanya untuk di luar, tapi di dalam juga ada. Ada nggak contohnya? Nah itu boleh pakai kardus, boleh. Iya. Itu untuk pot bunga. Bisa pakai polybag. Seperti apa polybag, Pak? Nah, polybag itu coba dibuka dengan polybagnya, memang. Polybagnya. Nah, contohnya polybagnya adalah polybag seperti ini. Nah, ini adalah polybag ya. Ini polybag, ini di pasar banyak dijual. Tapi kalau di pasar ikan tidak ada. Yang ada di toko pertanian. Ya, ini namanya polybag. Pak, di Sukamara di sini tidak ada yang jual polybag, Pak, habis semua. Kalian boleh pakai karung. Karung beras dipotong, dipendekin, dikasih tanah itu juga boleh. Itu yang salah satu produk, yang mana produknya itu adalah kita membuat taman mini. Membuat taman mini sekolah, yang mana nanti tempatnya di sebelah sini. Oke ya. Nah, sekarang Bapak akan membagi kelompoknya masing-masing satu kelompok 4 atau 5 orang atau lebih ya. Oke. Baik, kelompok yang pertama adalah kelompok ini yang diketuai oleh Firman. Oke ya, kelompok 1 ketuanya Firman. Terus ini ada tanah, terus ada polybag, ada bibit. Ini nanti ditanam sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, kita dengarkan dulu ya penjelasan dari Ketua KTNA Kabupaten Sukamara yang membidangi tentang tanaman. Sekaligus beliau adalah Kepala Sekolah dan Pegawai 1. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Oke, silakan Pak. Memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan bagaimana taman di sekolah. Jadi namanya taman itu sesuatu yang indah, ya. Kemudian mini itu kecil, artinya tempat yang kecil yang indah, yang mana di dalamnya berisi bermacam-macam tanaman. Ada tanaman buah, ada tanaman sayur-sayuran, ada tanaman obat-obatan dan lain sebagainya. Yang mana kalian hari ini sudah melakukan penanaman, di antaranya ada tanaman obat, ada tanaman buah-buahan, dan tanaman jangan dipadat lihat tanahnya, nanti akarnya tak mudah mah. Bapak. Ini lah caranya. Diperiksa dulu. Pak, ini ada akarnya Bapak. Pak, ada akarnya Bapak. Masukkan. Kenapa yang ini? Oh, ini nah, caranya nah.
Dibuka dulu ujungnya ya. Oke baik, nih contohnya sini, contohnya gini. Ya boleh. Ini adalah kelompok satu penempatannya di sini ya. Udah bagus kelompok satu, terus yang ini adalah kelompok tiga. Ya oke, kelompok dua mana kelompok dua? Kelompok dua ini ya. Kelompok 4, oke sudah selesai semua. Kami dari kelompok satu presentasikan dari awal pembuatan. Jadi di sini pertama-tama kami mempersiapkan tanah untuk media utamanya dan untuk menampung tanah dan sayur-sayuran yang ada di sini, tanamannya ya. Lalu kami memasukkan tanah ke dalam polybag ini, lalu kami kasih tanaman yang ada, terus kami kasih air, dan manfaatnya bagi sini untuk menjaga lingkungan sekolah dan melestarikan dan menanam tanaman. Saya menyadari bahwa kebun ini tidak hanya akan memberi manfaat bagi kami saat ini, tetapi juga bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi siswa berikutnya. Oke baik, terima kasih untuk kelompok satu. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke. Cara utamanya menyiapkan tanah dan menyiapkan polybag. Cara menanamnya adalah memasukkan tanah ke dalam polybag. Dan sebelum memasuki apa yang akan ditanam, habis memasuki manfaatnya adalah dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memberikan pengaruh siswa dalam bercocok tanam. Demi merawat kebun ini secara berkelanjutan, saya berharap bahwa siswa lain juga bisa belajar dari kebun dan merawatnya di masa depan. Oke baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita modelnya I love you. Pasti ada yang bisa ini ya? Ada lah. Oke baik. Nah sekarang kelompok 2 akan menjelaskan, kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana caranya menanam tanaman ini untuk dijadikan taman mini dan apa manfaatnya dan kelanjutannya seperti apa. Oke ya, silakan kelompok 2. Cara pembuatan tanaman ini. Cara pertama, siapkan polybag, isi tanah, dan masukkan air yang tadi. Setelah itu masukin pupuk secukupnya. Setelah itu kasihkan air. Manfaatnya? Manfaatnya dapat bekerja sama dengan kelompok dalam melaksanakan tugas dan bisa menunjangkan sekitar. Oke, sudah ini adalah kelompok 3. Kelompok 3 ini pun tangan untuk kelompok 3. Oke. Oh, selanjutnya ya, kita beralih ke kelompok 4. Oke, baik lanjut. Lanjutannya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, siap. Kelompok 3. Mantap kelompok 3. Ini kelompok 1. Oke. Oke, baik anak-anak, hari ini kita sudah masuk kepada pembelajaran minggu ketiga. Yang mana pada minggu ketiga kami akan melanjutkan kegiatan taman mini yang kemarin, yang minggu-minggu sebelumnya sudah kita bikin. Yang sekarang adalah membuat pagar taman mini. Yang mana yang disiapkan adalah
ada kayu yang disiapkan, terus ada gergaji, ada paku, ada palu, ada meteran. Nah, medianya sudah lengkap semuanya, kita tinggal mengerjakan. Nah, harapan Bapak nanti ketika kita melaksanakan pembuatan pagar, kita sama-sama bekerja sama. Oke,